kembali di channel saya Timotius 2. Kali ini saya akan membahas mengenai tips lulus cepat sebagai sarjana dalam tempo 3,5 tahun. Jadi saran saya kepada para mahasiswa yang sedang belajar, ikuti terus tips ini supaya Anda mendapatkan informasi-informasi. Kepada kalian juga saya harapkan untuk mensubscribe channel ini dan ketik tanda lonceng sehingga Anda mendapatkan informasi-informasi baru mengenai video-video yang berkaitan dengan mahasiswa. Untuk itu, selamat menyaksikan. Baik, tips yang pertama adalah Anda harus memastikan bahwa ketika Anda masuk sebagai mahasiswa di salah satu program studi apakah itu terserah, ketika Anda sudah masuk, maka Anda harus mencintai program studi Anda. Jangan Anda mengatakan bahwa saya ini terpaksa, saya ini dipaksa orang tua, saya hanya ikut-ikutan. Itu alasan belakangan. Anggaplah kamu ikut-ikutan teman, tetapi ketika Anda masuk satu program studi tertentu, maka Anda harus menjalaninya, Anda harus menekuninya, dan Anda harus bertekad kepada diri Anda sendiri, saya mau lulus sampai tamat. Saya harus diwisuda. Untuk itu, tips yang pertama yang harus Anda lakukan adalah konsistenlah belajar. Usahakan ketika Anda masuk, Anda harus serius karena start awal adalah start yang paling menentukan dalam menentukan Anda berhasil atau tidaknya dalam mewujudkan lulus studi Anda. Untuk itu, usahakan setiap semester Anda mengambil beban SKS 20 sampai lebih. Jadi biasanya di kampus-kampus semester 1 itu biasanya ditawarkan 20 ke 21. Nah, silahkan ambil semuanya dan usahakan konsisten sampai semester beberapa berikutnya usahakan 20. Artinya apa? IP-mu, indeks prestasimu, usahakan 3,00 setiap satu semesternya. Itu ya. Tips yang kedua adalah memiliki buku pegangan. Memiliki handout atau buku cetak terhadap mata-mata kuliah yang diajarkan. Kalau misalnya semester 1 mata kuliahmu 8, maka usahakan separuh dari 8 mata kuliah itu kamu harus punya buku. Memang ini berat ya, tetapi harusnya begitu. Bahkan ada di perguruan tinggi tertentu mensyaratkan satu mata kuliah bukunya lebih dari 3. Jadi kalau saran saya, Anda menjadi mahasiswa, maka Anda harus memiliki buku. Kalau Anda lulus tanpa memiliki buku, sangat disayangkan. Ya, jadi usahakan memiliki buku. Yang kemudian, yang ketiga adalah sering-sering pelajari kasus-kasus pada materi-materi kuliah yang disajikan oleh dosenmu. Nah, terutama mata kuliah konsentrasi. Nah, di sana akan Anda dilatih untuk membuka cakrawala berpikir Anda sehingga Anda lebih tajam dalam menganalisis sesuatu permasalahan, sesuatu topik, sesuatu kasus, sehingga dari situ akan muncul latihan-latihan untuk menulis bagi Anda. Karena yakinlah bahwa seorang mahasiswa itu akan menulis di tugas akhir untuk menyusun skripsi. Jadi menulis skripsi dimulai dari latihan tulis menulis dari kasus-kasus dari mata kuliah kamu, terutama mata kuliah inti. Itu ya. Yang kemudian yang keempat adalah rajin belajar olah data. Saya ulangi, rajin belajar olah data pada mata kuliah statistik. Apapun program studinya, pasti belajar statistik. Untuk itu, gunakanlah momen tersebut sebagai pembelajaran bagi kamu untuk persiapan dalam menghadapi penyusunan tugas akhir. Kemudian, fokus kuliah. Saya ulangi ya, fokus kuliah dan ikuti kegiatan seperlunya. Misalnya kegiatan kemahasiswaan, kegiatan jalan-jalan, hangout bareng teman, liburan bareng teman, usahakan seperlunya. Jangan sampai merepotkan kamu, jangan buang-buang waktu, dan jangan buang-buang biaya, apalagi buang-buang energi. Usahakan tetap fokus. Kemudian, yang tips berikutnya adalah rajin-rajin konsultasi ke dosen PA-mu. Jadi dosen PA-mu itu atau pembimbing akademikmu itu bisa dikatakan sebagai wali kamu di kampus, atau orang tua asuhmu, atau perwakilan orang tuamu di kampus. Jadi usahakan sekali seminggu atau sekali sebulan datangin dosen PA-mu, sampaikan kalau kamu misalnya ada keluhan mengenai proses belajar mengajar di perkuliahan, atau melalui pergaulan, atau menghadapi dalam menyelesaikan kasus-kasus di
studi kamu, silahkan konsultasi dengan dosen PH kamu. Dengan begitu kita akan saling tukar-tukar informasi dan kamu akan mendapatkan informasi yang mungkin bisa membantu kamu dalam menyelesaikan banyak berpikir kamu mengenai persoalan-persoalan studi kamu, gitu ya. Kemudian tips yang berikutnya adalah sering-seringlah baca buku dan lakukan pengamatan sesaat di lokasi-lokasi yang memang menjadi sasaran penelitian kamu kelak. Kalau misalnya kamu seorang mahasiswa yang di program studi keperawatan, maka sering-seringlah jalan-jalanlah ke rumah sakit. Kalau misalnya kamu seorang mahasiswa di jurusan teknik sipil, maka sering-seringlah melihat proyek-proyek bangunan tertentu. Ya, kalau misalnya kamu seorang calon sarjana olahragawan atau pendidikan olahraga, rajin-rajinlah ke stadion melihat orang berolahraga. Atau misalnya kamu calon sarjana manajemen, maka rajin-rajinlah untuk berkunjung ke sebuah kantor, ya, atau misalnya ke pabrik atau tempat yang mungkin mempekerjakan orang, misalnya di bank dan lain sebagainya. Nah, kemudian tips yang berikutnya adalah ajukan judul sesuai minat atau disiplin ilmu kamu. Misalkan 2, 3, 4 topik judul yang berbeda dan tempat yang berbeda. Silakan ajukan, tetapi sebelum mengajukan judul perlu konsultasi dengan dosen PA kamu, perlu juga hunting atau perlu juga mencari informasi-informasi mengenai pengajuan judul sebelum kamu mengajukan judul. Kemudian tips berikutnya adalah pahami betul isi dari buku panduan penyusunan skripsi di prodi kamu atau di kampus kamu. Jadi setiap komposisinya apa, cara menulisnya apa saja yang akan dibahas, silahkan kupas tuntas, silahkan bahas bersama teman-teman dan silahkan ngobrol bersama pembimbingmu dan silahkan pahami sendiri sehingga dari situ kamu akan terarah dalam penulisan tugas akhir kamu atau skripsi kamu, ya. Kemudian rajin-rajinlah kamu latih dirimu sendiri dalam berpresentasi. Kenapa? Karena seorang mahasiswa itu wajib berpresentasi. Di meja hijau pasti presentasi. Di seminar proposal pasti presentasi. Membuat tugas kelompok di kelas pasti presentasi. Membuat pengajuan judul pasti presentasi. Tugas mandiri untuk per satu orang mahasiswa pasti presentasi. Jadi tidak ada mahasiswa yang tidak presentasi. Kalau ada mahasiswa yang tidak mampu berpresentasi, itu sangat disayangkan. Bagaimana kalau misalnya kamu seminar, kamu hanya nunduk, menerima ocehan-ocehan dosen penguji, itu sama dengan 0. Jadi usahakan kamu harus mampu berpresentasi. Kemudian adalah buat time schedule dan targeting kamu. Kalau kamu melakukan studi kamu dari tahun pertama sampai tahun selanjutnya, apa-apa saja yang kamu lakukan. Goal kamu atau target kamu atau sasaran kamu apa? Silahkan tulis di buku harianmu, silahkan tulis di dinding kamarmu, silahkan tulis di setiap catatan pribadimu, dan itu harus kamu selesaikan. Tips yang terakhir adalah lakukan kunjungan intens ke dosen pembimbing kamu dan jalinlah kerjasama yang baik dengan dosen pembimbing kamu dan ikutilah arahan, ikuti panduan, maka step by step akan selesai. Apabila proses pembimbinganmu lancar, maka kamu akan cepat menjadi hijau. Apabila kamu cepat menjadi hijau, maka kamu akan cepat menyelesaikan semua revisi skripsimu, kamu distribusikan skripsimu, dan kalau tuntas semua administrasi yang diperlukan, maka selesailah kamu, luluslah kamu, dan kamu bisa diwisuda. Itulah tips yang saya sampaikan. Atas perhatian saya ucapkan terima kasih. Salam persahabatan.